Pelik sekali permasalahan tentang Ayu. Apakah Ayu nanti akan lebih memilih Fauzan atau dia akan lebih memilih untuk hidup bersama Rindu dan ayah tirinya, calon ayah tiri yaitu Hafiz. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, semakin seru aja ya guys ya, sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Karena apa? Karena alur ceritanya semakin jelas, kemudian banyak pemain baru yang ternyata seru-seru juga. Ada Adinda, kemudian ada Teuku Ryan juga. Wah, sepertinya sih ini alur ceritanya bakalan seseru itu nih guys. Walaupun memang kalau untuk sekarang alur ceritanya kita masih belum tahu ya. Laura ini kenapa, kemudian dia punya pacarkah atau gimana yang diperankan oleh Teuku Ryan ya. Kita bakalan tahu tuh di episode hari ini. Dan apakah nanti bakalan ada cinta segi 5 di antara Hafiz, Fauzan, Rindu, Teuku Ryan ini dan si Laura. Nah, karena memang alur ceritanya tuh dibikin seseru mungkin. Dan ya mudah-mudahan saja kita semua akan menikmati sekali alur ceritanya. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Mengenai Ayu. Seperti yang kita tahu kalau Ayu sepertinya memang sudah tidak nyaman lagi ya guys ya untuk tinggal bersama orang-orang toksik yang ada di sekitaran ayahnya dan dia. Yaitu Alia, adik-adiknya, kemudian nenek dan tantenya sendiri. Jujur sebenarnya Mimin gak habis pikir sih dengan perilaku atau sikap dari nenek dan tantenya. Karena mereka benci banget sama Rindu, jadi mereka ikut-ikutan membenci Ayu. Padahal kan kalau dipikir-pikir Ayu ini gak salah apa-apa ya guys ya. Anak sekecil itu malah harus mendapatkan sikap yang buruk dari nenek dan tante kandungnya sendiri yang semestinya dia diberikan kasih sayang yang luar biasa, tapi malah diperlakukan buruk seperti itu. Ya mungkin kalau ibu tiri masih masuk akal lah, karena ya mungkin kalau ibu tiri agak sulit mungkin untuk bisa menerima anak sambungnya. Tapi ini kan nenek dan tante kandungnya sendiri ya guys ya, malah ikut-ikutan membenci dia seperti Alia membenci Ayu. Apalagi sempat-sempatnya mengancam Ayu, jika Ayu deket-deket sama Rindu, ya nanti Ayu bakalan dapat dapat karmanya, dapat pelajaran lah segala macam. Dan itu membuat dia tuh jadi takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Bahkan yang tadinya dia sangat amat nyaman dengan tante kantinnya atau si Rindu ini, dia malah bersikap buruk seakan ya dia membenci Rindu. Padahal di hati kecil dia ini dia sangat amat menyayangi Rindu banget. Lagian Fauzannya juga salah sih ya kalau menurut Mimin ya. Harusnya dia lebih peka nih dengan perasaan Ayu. Sebenarnya sih udah ada peka-pekanya ya guys ya. Karena dia tahu dan sadar kalau sifat Ayu ini tampak agak lebih berbeda gitu dari biasanya. Apalagi Ayu yang memeluk-meluk dia, mengatakan kalau dia nggak mau ditinggalin sama papanya, kemudian papanya harus sayang sama dia segala macem. Itu semua kan adalah hal yang aneh ya guys ya bagi Fauzan. Jadi Fauzan tuh jadi kepikiran apa nih yang terjadi dengan anaknya ini. Siapa yang membuat anaknya jadi takut kehilangan dia. Dan harusnya sebagai seorang single parent nih dia sekarang ya dari Ayu, Fauzan ini harusnya mengertilah dengan keadaan dari Ayu ini. Harusnya dia mencari tahu kenapa tiba-tiba Ayu seperti itu, apakah dari adiknya, ibunya, atau bahkan istrinya sendiri yang membuat Ayu seperti itu. Karena terlihat sekali ya kalau Ayu tuh benar-benar sangat amat ketakutan jika nantinya ya Fauzan meninggalkan dia dan tidak sayang lagi sama dia. Dan dia juga sudah menceritakan itu semua kepada Rindu. Dan Rindu pun akhirnya juga mengetahui kalau Alia mengancam
Ayu dan mengatakan kalau dia itu harus lebih mandiri sekarang karena setelah ini kasih sayang dari Fauzan akan berubah kepada Ayu karena sekarang Alia sedang hamil anaknya Fauzan. Dan dia bakalan punya adik nih nanti sekarang. Dan kasih sayang dari Fauzan ini bakalan tercurah kepada adiknya saja. Dan tentu itu membuat anak sekecil Ayu kalau digituin ya langsung sedih ya guys ya. Dia langsung ketakutan dan langsung khawatir sendiri gitu. Takutnya nanti benar apa yang dikatakan oleh Alia, dia tidak akan disayangi oleh ayahnya lagi. Dan Fauzan harus tahu akan hal tersebut. Sekarang Fauzan ini tampak tidak peduli. Ya sebenarnya dia peduli dengan Ayu. Cuma karena memang Ayu ini diancam, jadi Ayunya nggak bisa ngomong juga sama Fauzan. Dan pada akhirnya dia hanya bisa bercerita kepada Rindu saja. Nah takutnya Rindu ini karena tahu apa yang terjadi pada Ayu, ya dia terpaksa harus ikut campur kan dengan permasalahan yang Ayu rasakan sekarang. Terlebih lagi nanti kalau dia mengetahui juga kalau Ayu itu ya punya Ayu itu adalah anak kandung dia. Nah pasti dia bakalan lebih menjaga Ayu banget dong. Dia nggak akan mau kalau Ayu ini kenapa-napa, nggak mau kalau anaknya ini disakiti, apalagi disakiti oleh wanita jalang seperti Alia. Kemudian ya wanita-wanita jahat juga seperti Ibu Ratih dan Clara. Dan mudah-mudahan saja ya Mimin sih berharap kalau nanti pada akhirnya Rindu secepatnya mengetahui kalau Ayu itu adalah anak dia. Karena memang tes DNA yang akan dia jalani itu ya dipersulit gara-gara si Fauzan. Karena Fauzan takut sekali kalau Rindu tahu Ayu itu adalah anak kandungnya dan hak asuh bakalan diambil sama Rindu sepenuhnya. Nah itulah yang dia takutkan sekarang. Jadi ya dia masih belum menandatangani surat perceraian dan alhasil ya itulah yang terjadi. Mereka jadi takut sendiri. Kemudian ya si Fauzan maksudnya ya jadi takut sendiri dan ya jujur agak kesal juga sih sama Fauzan karena dia hanya memikirkan perasaan dia saja yang ditinggalkan oleh Ayu. Sementara kan kalau dipikir-pikir sebagai seorang ibu, Rindu aja tuh dibohongin habis-habisan, kemudian ditambah lagi Rindu juga difitnah. Pokoknya Rindunya banyak ruginya deh, dan 8 tahun loh dia tidak bertemu dengan anaknya dan malah dianggap anaknya tuh meninggal dunia ya. Siapa yang gak sedih ya digituin ya. Dan pastinya nanti hak asuh Ayu bakalan gampang dan mudah sekali untuk direbut oleh sang ibu yaitu Rindu. Makanya sekarang Fauzan jadi ketakutan sendiri. Dan apalagi nanti kalau Hafiz juga tahu nih Ayu itu adalah anaknya Rindu, wah dia bakalan gercep banget deh untuk membantu Rindu agar nanti Rindu pada akhirnya bisa merebut hak asuh dari Ayu sepenuhnya. Lagian kayaknya lebih bagus Ayu sama Rindu deh ya daripada sama Fauzan. Ya kalau sama Fauzannya aja sih ya Ayu pastinya mendapatkan cinta atau curahan cinta yang besar sekali. Tapi tidak halnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Fauzan. Karena ya orang-orang di sekitarnya Fauzan itu benar-benar toksik parah ya guys ya. Mereka sangat amat membenci Ayu seperti mereka membenci Rindu. Mereka mau menerima Ayu ya karena Fauzan aja. Coba aja kalau Fauzan gak ada, wah bakalan habis tuh anak ya sama nenek-nenek lampir ini. Dan sekarang ya yang kita harapkan hanya satu, Rindu tahu Ayu adalah anak dia, hak asuh langsung direbut sama Rindu. Dan ya Mimin yakin walaupun nanti Ayu hidupnya di pesantren bersama dengan Rindu, Mimin sangat amat yakin dan pasti ya guys ya kalau si Ayu bakalan bahagia banget dengan Rindu. Apalagi Rindu bakalan ngajarin hal-hal yang positif terus-terusan untuk anaknya. Kemudian dia juga bakalan jadi madrasah utama anaknya setelah di masa 8 tahun lamanya dia tidak bisa menemani sang anak tumbuh kembangnya, dan ya dia tidak bisa melihat maksudnya tumbuh kembang dari Ayu. Dan sekarang di saat dia sudah mendapatkan hak asuh dari Ayu ya tentunya ini bakalan menjadi hal yang sangat amat membahagiakan
bagi seorang Rindu. Apalagi nanti kalau Rindu juga sudah membuka hati kepada Hafiz, jadinya mereka menikah, dan ya tentunya itu adalah hal yang sangat amat kita nantikan. Cuma pernikahan Hafiz dan Rindu ini pasti bakalan banyak juga yang ngegerecokin, apalagi Fauzan. Fauzan sekarang lagi jatuh cinta banget juga nih sama si Rindu. Walaupun dia masih membenci Rindu gara-gara fitnahan si Denny, tapi ya tetap aja dia kepikiran terus dengan kebaikannya Rindu. Dia kepikiran lagi gimana dia jatuh cintanya sama Rindu. Dia benar-benar sangat amat mengagumi Rindu dulu. Dan banyak hal-hal manis di kenangan mereka yang masih teringat sampai sekarang di benaknya Fauzan, sehingga Fauzan jadi kepikiran terus untuk dekat sama Rindu. Duh, udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Kira-kira menurut kalian alur ceritanya bakalan seseru itukah? Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.